Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Syifa Mutia Mukira, saya Fiana Amanda, Saya Arya Tino, saya dosen Alexander. Kami kelompok 2 akan membahas materi matematika dasar yaitu integral. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan materi-materi yang akan dibahas, yaitu ada pengertian dan notasi integral, yang kedua ada integral tak tentu, ketiga ada integral tertentu, keempat ada teknik integral substitusi, yang kelima ada teknik integral parsial, dan yang terakhir ada integral menentukan luas daerah. Nah, selanjutnya ada pengertian integral. Integral merupakan proses penentuan suatu fungsi yang derivatifnya turunannya diketahui. Nah, selanjutnya fungsi yang didapat dari proses integrasi disebut sebagai integral atau antiderivatif. Nah, integral sendiri merupakan kebalikan dari diferensiasi atau biasa disebut dengan turunan. Nah, jika fx adalah fungsi umum yang bersifat turunan fx sama dengan fx, maka fx merupakan anti turunan atau integral dari turunan fx sama dengan fx. Next. Nah, di sini yang pertama ada integral tak tentu. Integral tak tentu adalah operasi kebalikan dari turunan yang menghasilkan sebuah fungsi baru termasuk konstanta integrasi C. Karena integral tak tentu tidak memiliki batasan. Fungsi yang turunannya diketahui tidak dapat ditentukan dengan sempurna karena integral memasukkan sebuah konstanta aditif yang berubah-ubah. Nah, di sini bisa ditulis integral ax pangkat n dx sama dengan, ini bisa dijabarkan a per n tambah 1. Jadi pangkatnya itu diturunin terus ditambah dengan 1. Selanjutnya x pangkat tambah 1 plus c atau konstanta. Nah, secara umum dapat kita tuliskan menjadi integral fx dx sama dengan integral f aksen x dikali dx sama dengan fx plus c. Nah, di sini ada notasi integral tak tentu. Nah, bisa dinotasikan menjadi integral fx dx sama dengan fx ditambah c dengan penjelasan fx dinamakan fungsi integral umum dan fx bersifat f aksen x sama dengan fx. Nah, fx ini bisa juga disebut dengan integran. Nah, sedangkan si c ini konstanta real sembarang disebut sebagai konstanta pengintegralan. Nah, suku yang di sebelah kiri disebut integral dari fx terhadap x. Dia maksudnya yang di suku sebelah kiri dan di suku sebelah kanan. Suku sebelah kanan disebut hasil integral tak tentu karena mengandung nilai c konstanta yang merupakan konstanta yang tidak diketahui secara pasti. Nah, perlu diingat turunan dari suatu konstanta adalah 0. Oke, di sini ada tabel yang menunjukkan pendiferensialan dan pengintegralan. Nah, di sini kita punya turunan 2x tambah 3. Jika kita melakukan pengintegralan, bisa menjadi bentuk x pangkat 2 tambah 3x atau bisa juga x pangkat 2 tambah 3x tambah 2. Nah, begitu pun selanjutnya. Dan yang terakhir itu 2x tambah 3 bisa juga diintegralkan menjadi x pangkat 2 tambah 3x tambah c dengan konstanta c adalah elemen bilangan real. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa dari fx yang berbeda diperoleh turunan f aksen x yang sama. Jika turunan f aksen x sama dengan fx diketahui sama, maka fungsi asal fx yang diperoleh belum tentu sama. Nah, integral adalah proses pencarian fungsi asal fx dari turunan f aksen x. Next. Nah, di sini ada perumusan integrasi fungsi aljabar dasar. Nah, di sini ada buat mencari pangkat kita menggunakan rumus integral fx pangkat n dx sama dengan, kita jabarkan si x ini pangkatnya kita tambah dengan 1 dan dibagi pangkatnya kita turunin, kemudian tetap ditambah 1, kemudian plus c.
Nah, untuk yang kedua bisa merumus untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan, itu integral fx plus minus gx dx sama dengan integral f aksen x dx plus minus integral g aksen x dx. Nah, selanjutnya ada untuk mencari konstanta, yaitu rumusnya integral k dikali f x dx sama dengan k-nya kita taruh di depan integralnya, kemudian kita integral fx dx. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi aljabar yang lebih lengkapnya. Next. Nah, di sini ada contoh soal integral tak tentu. Yang pertama ada tentukan hasil integral berikut. Nah, soalnya itu integral 9x kuadrat dx sama dengan 9/2. Pangkatnya ini kita turunkan, kemudian ditambah dengan 1 sesuai dengan rumus. Jadi ditulis 9/2 tambah 1 x, dan pangkatnya kita tambah lagi di atas dengan 1. Jadi x 2 tambah 1 tambah c. Nah, kemudian bisa didapatkan hasil 9x kuadrat dx sama dengan 9/3. 3 dari hasil 2 tambah 1, dan x pangkat 3 juga didapatkan dari x 2 tambah 1, kemudian plus c. Jadi integral dari 9x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 3 tambah c. Oke, selanjutnya kita membahas integral tertentu. Jadi pengertian integral tertentu itu adalah integral yang dibatasi oleh batas atas dan bawah. Notasi integral tertentu adalah sebagai berikut: integral b a fx dx yang menghitung luas area di bawah kurva fx antara x sama dengan a dan x sama dengan b, dengan a adalah batas bawah dan b adalah batas atas. Integral tertentu secara geometris digambarkan oleh luas daerah yang di bawah kurva fx. Lanjut. Nah, integral tertentu dinotasikan dengan b integral a, ini ada batas atas sama bawah, fx dx sama dengan fx. Ini b-nya taruh sini, a-nya taruh sini, terus sama dengan f kali b dikurang f kali a. Jadi maksudnya disubstitusi gitu loh. Jadi batas atasnya disubstitusi. Misalnya kan kalau misalnya ada notasi x kuadrat plus 2 misalnya, nah berarti misalnya b itu 2, berarti 2 kuadrat plus 2, jadi nanti dimasukin aja. Terus keterangan fx adalah integral, yaitu fx sama dengan turunan fx. A, b adalah batas pengintegralan. A, b yang pakai kurung adalah interval pengintegralan, dengan fx adalah arti turunan dari f x dalam a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b. Bentuk integral di atas disebut integral tertentu, dengan a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Definisi integral di atas dikenal sebagai teorema dasar kalkulus. Next. Nah, di sini ada sifat integral bentuk. Yang nomor 1 itu ada integral b sama a. B itu kan batas atas, a-nya itu batas bawah. fx dx sama dengan min integral a b fx dx. Jadi dibalik kalau misalnya ada min. Terus yang kedua, integral a sama a fx dx sama dengan 0. Terus ada yang ketiga, integral b a fx dx sama dengan integral c a fx dx plus integral b c fx dx. Misalnya fx dan gx merupakan fungsi-fungsi kontinu dalam interval tertutup. Kurung a, b, maka integral tertentu memenuhi sifat-sifat umum sebagai berikut. Nah, ini ada integral a sama a fx dx sama dengan 0. Terus yang kedua ada integral b a k konstanta kali fx dx sama dengan k konstanta integral b a fx dx maka kan itu konstanta. Terus yang ketiga ada integral b a terus ada kurung siku fx plus minus gx
fx dx sama dengan minus integral a b fx dx. Jadi ke minus balik lagi kan dibalik. Terus yang kelima ada integral ba fx dx. Terus plus integral cb fx dx sama dengan integral ca fx dx. Nah, di sini ada terdapat fungsi integral 3 dan 1. Jadi batas atasnya itu 3, batas bawahnya 1. Terus ada 3 x kuadrat dx dengan integral tertentu. Maka akan diperoleh fx sama dengan 3/2 plus 1. Kenapa 2 plus 1? Karena pangkatnya ada angkanya 2. Dari rumusnya itu x plus 1. Nah, x kuadrat 2 plus 1 sama dengan x pangkat 3. Lalu tentukan batas atas dan batas bawah ke dalam hasil fx sama dengan x pangkat 3. Nah, batas atasnya itu kan 2. Berarti x-nya diganti sama 2. Jadi 2 pangkat 3 sama 8. Nah, batas bawahnya itu kan 1. Berarti x diganti 1. Jadi 1 pangkat 3 sama dengan 1. Maka integral 2 dan 1, 3x pangkat 2 dx sama dengan f substitusi 2 dikurang f substitusi 1. Nah, integral 2 dan 1, 3 kuadrat dx sama dengan 8 kurang 1. Nah, maka hasilnya 7. Kalau integral tertentu harus ditambah c, sedangkan integral tertentu nggak ditambah c. Gitu. Lanjut. Oke, contohnya. Di sini ada contohnya integral 2 dan 1, 3x kuadrat plus 2x min 1 dx sama dengan. Nah, kita masukin ke rumus yang sudah dibahas tadi. Di sini ada kita pakai ini, batas atasnya 2 tadi dan batas bawahnya 1. Jadi kita substitusiin x-nya diganti 2 semua. X kuadrat pangkat x pangkat 3 diganti jadi 2 pangkat 3, terus x pangkat 2 diganti jadi 2 pangkat 2, terus minus 4x nanti diganti jadi 4 kali 2. Nah, batas bawahnya kan 1, diganti lagi jadi 1 pangkat 3 plus 1 pangkat 2 minus 4 kali 1. Nah, dijumlahin hasilnya 4 minus, kan rumusnya dikurang ya, minus min 2 sama dengan 6. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang integrasi substitusi. Jadi integrasi substitusi adalah sebuah metode atau teknik dalam penyelesaian masalah integral. Sesuai namanya, kita menggunakan substitusi untuk mengubah integral ke dalam bentuk lain yang lebih sederhana. Teknik integral substitusi ini efektif untuk menyelesaikan integral dari fungsi komposisi x. Ya, kurang lebih rumusnya seperti ini ya, sama seperti rumus turunan. Ya, bersama. Lanjut. Nah, kita mencari contoh soal biar langsung kelihatan. Di sini kita punya notasi 4x dalam kurung 4x kuadrat negatif 3 pangkat 4 dx. Nah, di sini kita pilih dulu nih mana yang paling rumit. Yang paling rumit pasti kan 4x kuadrat negatif 3 kan. Nah, di sini kita bikin permisalan. Jadi U sama dengan 4x kuadrat negatif 3. Lalu kita buat turunannya. Buat turunannya kan 3 jadinya 0. Sedangkan 4x kuadrat itu 2 maju ke depan terus 3 di 8. Nanti 2 dikurang 1 nggak usah ditulis di sini jadinya 8x. Berarti dx per dx sama dengan 8x. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa nyari si dx ini dong. Selanjutnya kita pindah dx kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 8x dikali dx. Nah, karena kita nyari dx, kita pindahkan ruas lagi. Jadi dx di depan, jadinya dx sama dengan du per 8x. Bentuk seperti itu. Nah, kita udah nemu nih si dx-nya kan. Jadinya kita buat ulang nih notasinya. Jadi 4x dikali u itu diambil di sini, u pangkat 4 dikali du per 8x diambil dari dx yang ini, sama dengan
integral setengah per U4 DU. Lalu kita integralin, jadi setengah per 4 plus 1 U 4 plus 1 plus C. Nanti kita lanjutin lagi jadi setengah per 5 U per 5 plus 5. Setengah per 5 ini bisa dibuat 1 per 10, jadi 1 per 10 U pangkat 5 plus 5. Nanti hasilnya ada di 1 per 10 dalam kurung. Karena di sini punya itu 4x kuadrat negatif 3, kita masukin di sini untuk nilai hasilnya. Jadi dalam kurung 4x kuadrat negatif 3 pangkat 5 plus C. Ulangan selanjutnya ada integral parsial. Integral parsial ini adalah teknik pengintegralan dengan cara parsial. Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisahan karena komponen yang diintegralkan membuat variabel yang sama, namun berbeda fungsi. Biasanya integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Nah, di sini ada prinsip dasar integral parsial itu jika y sama dengan u kali v itu menjadi dy sama dengan du kali v plus u kali dv. Di sini ada integral dy sama dengan integral v du tambah integral u dv. Nah, itu ada y sama dengan integral v du tambah integral u d. Lalu ada u kali v sama dengan integral v du plus integral u dv. Integral u dv sama dengan u kali v min integral v du. Di sini ada pengintegral parsial integral tertentu. Yang pertama ada integral u v pangkat 3 sama dengan u v min integral u pangkat 3 v. Lalu ada integral u kali dv sama dengan u v min integral v kali du. Terus ada pengintegral parsial integral tertentu. Ada integral batas atas dan batas bawah u v pangkat 3 sama dengan u v batas atas batas bawah min integral batas atas batas bawah u pangkat 3 v. Lalu ada integral batas atas batas bawah u kali dv sama dengan u v batas atas batas bawah min integral batas atas batas bawah v kali du. Nah, di sini ada rumus umum integral parsial itu integral u kali dv sama dengan u kali v min integral v kali du. Di mana itu syarat umumnya harus memenuhi yang pertama pilih fungsi yang paling sederhana untuk dipakai sebagai u. Yang kedua bagian yang dipilih sebagai dv harus dapat diintegralkan. Yang ketiga integral v kali du tidak boleh lebih sulit daripada integral u kali dv. Next. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama ada integral 2x kali 3x min 5 pangkat 6 dx itu menjadi integral u kali dv sama u kali v min integral v kali du. Soal yang pertama pilih fungsi paling sederhana yang akan dipakai sebagai u. Di sini kita memilih atau memakai dua kali sebagai fungsi yang akan kita ganti atau substitusi dengan u. Kita mendapatkan u-nya itu adalah 2x. Terus yang kedua gunakan fungsi yang lainnya sebagai dv. Jadi kita dapat dv-nya itu sama dengan 3x min 5 pangkat 6. Ketiga itu karena berumus kita juga butuh nilai du dan v, maka kita cari nilai keduanya dengan turunkan u sama dengan 2x, maka f kali u sama dengan du per dx. Dapatlah 2 du sama dengan 2 dx. Lalu diintegralkan du-nya 3x min 5 pangkat 6, jadi v-nya itu sama dengan integral 3x min 5 pangkat 6 dx sama dengan 1/7 3x min 5 pangkat 7. Du per 3 sama dengan 1/7 dikali 1/3 kali 3x min 5 tambah 7 ditambah konstan sama dengan dapat 1/21 kali 3x min 5,7 tambah konstan. Next. Oke, selanjutnya kita menjelaskan luas daerah dengan batas pada sumbu x. Luas daerah dibatasi satu kurva pada sumbu x untuk daerah yang dibatasi oleh satu kurva memiliki dua tipe luas, yaitu luas dengan daerah atas sumbu x dan daerah berada di bawah sumbu x seperti gambar berikut ini. Bisa dijelaskan? Iya, luas daerah di batas satu kurva. Nah, ini R ini untuk daerah di atas sumbu x, yaitu y sama dengan fx. Yang di bawah itu adalah s, di mana daerah di bawah sumbu x yaitu y sama dengan dx. Lanjut. Nah, luas daerah R di atas sumbu x yang dibatasi oleh kurva y
arsirannya kita hitung menggunakan rumus integral. Nah, ini kan ada x sama dengan 3 dan x adalah 1. Batas atasnya 3 kan, dan batas bawahnya itu 1. Jadi 3 integral 91 fx dx. Nah, fx-nya itu 4x minus x pangkat 2. Nah, jadi 4x minus x pangkat 2 itu diturunin dulu karena ada dx-nya, terus disubstitusi ke x-nya integral ini. Kan ada 3 dan 1. Disubstitusi, masukin, jadi 18 kurang 9 minus 2 kurang 1/3, jadi daerah yang diarsir adalah 7/1/3. Kenapa dikurang? Karena itu memang dari rumusnya. Rumusnya itu kan f batas atas kurang f batas bawah. Lanjut. Nah, garis daerah dengan batas pada sumbu y. Rumus dan cara perhitungannya hampir sama dengan garis daerah dengan batas pada sumbu x. Hanya saja fungsi harus diubah menjadi bentuk x sama dengan f y. Sementara rumusnya dibatasi oleh dua kurva, caranya pengurangan fungsi kurva kanan dan fungsi kurva kiri. Kesulitan dari luas daerah yang membatasi pada sumbu y adalah dalam mengubah fungsinya menjadi bentuk x sama dengan f y. Nah, di sini ada contoh. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 4 minus 2 kuadrat, garis x-nya itu 0 dan di atas garis y sama dengan 1 di kuadrat 1. Penyelesaiannya, jadi ada fungsinya adalah y sama dengan 4 minus x pangkat 2 dijadikan pindah luas, jadi x sama dengan akar 4 min y. Batasnya adalah dari y sama dengan 1 dan sampai y sama dengan 4. Rumus dasar yang digunakan ini integral k konstanta ax plus b pangkat n dx sama dengan konstanta per a 1 per n plus 1 ax plus b pangkat n plus 1 plus c. Nah, garis arsirannya kita hitung menggunakan rumus. Jadi 4 itu batas atas, 1 itu batas bawah, jadi 4 integral dari 1 akar 4 min y dy. Kita tinggal masukin aja, jadi minus 2/3 dikali 4 minus y pangkat 2 pangkat 3/2, terus fungsiku dari batas atas yang 4, batas bawahnya 1, terus disubstitusiin dengan penghubungnya adalah tanda kurang. Jadi ini hasilnya 0 dikurang minus 2/3 kali 3 pangkat 3/2. Lalu ini dijadikan akar 3 karena dari pangkat 3/2, jadi kalau misalnya di akarnya jadi akar 3, terus 0 dikurang minus 2/3, jadi hasilnya 2/3. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi integral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.